Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Argi Akromul Habaib, NPM 07492. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di distribusi sistem tenaga. Yang pertama yaitu sistem penyaluran tenaga listrik. Di sini terdapat gambaran bagaimana listrik dihasilkan sampai disalurkan ke konsumen. Pertama ada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pembangkit, prinsipnya energi awal dipakai untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Generator terdapat kumparan dan magnet digerakkan oleh turbin, menghasilkan elektromagnetik yang akan menghasilkan listrik. Tegangan yang dihasilkan oleh generator biasanya sekitar 12 kV sampai 20 kV. Yang kedua, transmisi adalah proses penyaluran listrik dari pembangkit. Tegangan dari pembangkit dinaikkan menjadi 70 kV, 150 kV yang diklasifikasikan tegangan tinggi dan 500 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan ekstra tinggi. Yang ketiga, distribusi. Proses penyaluran dari transmisi hingga ke konsumen terbagi menjadi distribusi primer dan sekunder. Materi yang kedua, pengertian distribusi tenaga. Merupakan bagian dari sistem tenaga listrik, berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Jadi fungsinya, yang pertama pembagian penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat atau konsumen. Yang kedua, merupakan subsistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan, karena catur daya pusat dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Di sini terdapat tujuan menaikkan tegangan, yaitu untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi, di mana hal ini kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir. Materi yang ketiga, struktur jaringan distribusi sistem tenaga. Yang pertama ada gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Pada sistem ini, pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen. Sedangkan untuk sistem pendistribusian tidak langsung merupakan tahap berikutnya dari jaringan transmisi, upaya menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. Yang ketiga ada gardu induk. Yang ketiga ada gardu pembagi atau gardu distribusi. Berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai, yang disebut distribusi sekunder. Dan yang keempat, jaringan distribusi sekunder, yang berhubungan langsung dengan konsumen. Materi yang keempat, konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. Ada tiga. Yang pertama, sistem jaringan distribusi radial, merupakan bentuk yang paling sederhana, banyak digunakan dan murah. Yang kedua, sistem jaringan distribusi loop, bentuknya tertutup, disebut juga jaringan ring. Ketiga, konfigurasi spindle, umumnya dipakai untuk saluran kabel bawah tanah. Materi yang kelima, pembebanan distribusi sistem tenaga. Ada tiga. Yang pertama, beban resistif, yaitu beban yang terdiri dari komponen ohm saja. Yang kedua, beban induktif, beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil, transformator, atau solenoida. Yang ketiga, beban kapasitif, yaitu beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.